2022. Adapun pengambilan tema pada Natal kita hari ini adalah lihatlah anak Allah, sujud dan sembahlah Dia. Dengan subtema kita semua yang hadir di sini, kiranya acara kita ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti kita saling mendukung sehingga boleh berjalan dengan hikmat. Maulate tadok perjolo Tuhani ala asido kolong nirwana boy kita markahi bason saat hari Natal na tapes tahun sadarion na pasang api kami amang pendeta resort pendeta Ebenezer na 70 STH dohot rombongan na Rosian Palembang na pasang api kami akap alai disudenai unang manian gabi marpakurangi dilang nirwata lawan mestahun Natal sadarion jangan napar kudis yang Selamat Hari Natal buat kita semua. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal mari kita saluna. Parjolo sahai sangat buata tinggal masai lain dia rugi kahai pasong apalagi kyo lima merayakan Hari Natal di Nasuni Rohata apalagi John lima di kita esok lalu kita ngabi-ngabi rombongan selamat Hari Natal mari kita saluna. Horas kali kita saluhurna. Pertama-tama kita ucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita pada hari ini bisa merayakan Natal, yaitu Natal di HKBP Betania Babatohan. Kami dari Selamat Natal untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan hikmatnya kita dapat Pertama akan dijalankan Bapak Pendeta Resort, yaitu Bapak Pendeta Ebenezer 70 STH. Lilin yang kedua dinyalakan Ketua Panitia Natal Bapak J. Siregar. Lilin ketiga yang mewakili Bapak Zituan Lilin keempat mewakili jemaat yaitu Ina Sadarion tapes tahun do di tonga-tonga ni huriata parningotan arga kutubu ni Tuhan jensi naga beti balua dihida akan aporsea poras ma dihida saluhutna Horas Salatutu Tamu Matukata Sibulai Marahite Pestata Sadarino Asabomo Tidana Juragasan Rohata Dohot Keluarga Tari didok Tuharta rado ihamu madami asa didongani dewata parpolong roha jala pardami hamu Ajari kami Tuhan Asa Boboto kami Maka olo ibu Siap kasaluku Roha Pikiran Tam Adate kami Aku ini Maka oloni Dengan joma Doson dirihan.
ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala segala untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 14. Maka Allah memberikan kedua benda perkara yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, jadilah bumi berantas segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Maka Allah memberkati. Lalu berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu atas ikan-ikan di laut dan bumi di darat dan atas segala binatang yang baik di bumi. Amin. Sian haulioni aka jadi-jadian ido boi hita lantakas manada dibalgani holongna nasian debata tusandok portibion atau tabegema liturgi taringot tuhinauli ni jadi-jadian ni debata. Molo hutatak aka dohot rura tano dohot laut molo bida langit rodi sudeti sini portibion longang doro aku marnida salhurnai dantar gobarhot tengganai dohot kulinai sude nasana adong di portibion. Olo abang, aku be mono dungjupang borina holo, masalah roham mernida sobdam sian gijang, nama ngalewan hadiurat tu borina holomi, ima sobdam dibitam nang bulan. Satu berminin na holomi, kau manusia manobek niari, pito lambok man ni lalau benin pirong na marende ini. Suara ni alogo, nama kontos roh manuk nama tawak pabuto tujuan bang abade manjalo hari narimbar Dungi Roma muse sodang ni matanyari manudangi portibion asabui jolma mangula ulaona asa mangula nang akka suasana dohot duhut saluhut maruli gogo siang sodang latiuri. Dan hoak ciportigon itok pariwata alinang itok pariwata dong sejorma tumiru rupana tujos tu pangalahona jolmairo tok paan dewata na umarga Ido tutu akadongan akana asili ditopah siana naso adong dando ale anggo jolmai siantano do dibuat debata dumi diobuson hosa hangoluan gabe mangolungas Asa olah kita jolma do nama tobi siana sana tinopan debata. Jala bilon do manda kunita lau mangarajani, mangusahai put melestarikan. Nasa natinopan debata. Lingai tanah salmuk nai aman kisah rumah Jumat Yahudi imana pista siana pista nagugol siana nagugol ibana do debatana tumupa salmuk nai magite kuasona ibana do debatana adong sian mula dimula debata Jehovah do natulopa salhurnai
sian naswalokian gabiado iman andigoranna creatio ex nihilo dah halongangan doi birohanta. Golo kahet unsur hagilangan to jadi-jadian ni debata tung tangka tugas ma angka pambahenan ni debata tu pambahenan ni jolma ay makuling ibana gabe manjado pandokon ibana jadi jongjong ma. Amin. pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2 sampai 3.
Lalu sahut perempuan itu kepada ulat itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ulat itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6 dan 8. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedang memakannya. Lagi pula pohon itu dari hampir karena memberi pengertian, lalu diambil dari makannya akan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya itu. Ketika mereka mendengar bilang Tuhan Allah berjalan-jalan pada perempuan itu pada waktu hari itu, bersembunyilah manusia dan istri itu kepada Tuhan Allah di antara perempuan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa kau ada di dalam taman ini, aku takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberiku dari buah pohon itu kepadaku, maka makan. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat? Perempuan itu menjawab, ulat itu yang memperdayakan aku, maka makan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ulat itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau dari antara segala binatang ternak dan dari antara segala binatang hutan, dan bermula engkau akan menjalar dan tumbuh tanaman yang akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 6-17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahnya waktu mengandung akan berbuah sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi ke suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan daripada buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau akan bersusah payah mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berbulu engkau akan mencari makananmu, sebab sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup pedang dengan yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar angin. Sa sintong na macay ulido portilyon itong palibata. Jangan na hura. Alay, mulo tabereng may, ira na makodo, inauli ni jadi-jadian ni batay. Ahado ulaning magbayni. Kue mago-mago hinauli ni jadi-jadian ni batay. Alago do dosa dolmay. Daw siyan holong, olan osong, late, palibulong, kabadaan, ido di paulang-ulang. Di tengah-tengah lima keluarga penjol turko dosa ya nakon na tuna tua na magbadai nama kamarangki mariboto tong magbadai dan koi pajumpa di dia nama damai. Saya holani amang bangso pebat orang marolong bangso na asing, bahkan di negara kita sendiri masih bunga dua sama-sama kita.
Mapaibong dohot peror, songo nama sari maluku, poso Aceh dohot ulang nasi. Nagaput do pe akadongan di Uria pe tongdo tu perselisihan 6 aja sutongna. Uria pe mapodami. Apa sama-sama ruas na pe kalau do marsoa. Kasih do nota. Dan mola tujol mandita masih konsoma. Alai tadereng magodami akka bencana alam na patujol di negara ta. Dan kerajiman ta sebagian sian alani kabenak ta do. Ima tutur kang tanado tibe tano na ni dehon ni debata udang do nama nagani hau ujungna gabe masa babacir do kabut asap do dari Kalimantan do Riau. Dari musik dampak ni industri nama baik polusi udara. Do polusi air ujungna godang mak akasari naik baru masuknya bidigi. Jana gabi godang akadat jana nasansan. Samori musik na TBG di televisi tarikat kota banjir, longsor, gunung aneh meletus. Alani tora baharan mengungsi dalam menderita dan alani dosa kedui. Iba tutu numa sude mardosa jorbut man waeng berengan pertibion alai dosai ngadi mulai siang jolma na parjoloi ima si Adam dot si Hawa ujungna lamang rarati ma dosai. Di balu
kisai dan taluk, yang akan tumbuh dari pakalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kupernahkan pada hari ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat
13, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Demikian dari bahasa Inggris. Also had God gegeven dat ze zijn geboren zodat, opdat alle die aan in geloven niet verloren werden, zonder dat eeuwig leven hebben. Demikian dalam bahasa Jerman. Ki ahara rawa ahab Elohim et raolam et asher Nathan et beloit yehidur lama asher lo yoyat hama amin beki Yirea hanya olah. Demikian dengan bahasa Ibrani. Pada selesai kasih Allah dunia itu, jadi dia masuk ke yang situ. Setiap orang yang percaya moya naik ayat dan hidup kekal. Demikian bangsa Dayak. Simano sawa o si lawani no si guli dari no iba naronia arna si nazabu na olo Bekiko dosi samati chonya na oso charawa. Demikian dalam bahasa Inggris. Karena Allah mengasihi dunia itu sehingga dikaruniakannya anak tunggal itu. Siapa saja yang percaya tidak akan binasa, melainkan hidup selama-lamanya. Bahasa Minang. Bekenko kelek ateli debata di dunia Selengo anak si sada ibereken asa ulang malang gerap si percaya kepada asa kegeluhan si dekan bana. Demikian dari bahasa Batak. Orang anak bisa sadari asa unang mabok karo dapat hari bana asa mengeluarkan hasil dari bana di bana. Ay sunod do holok ni rohani buwan ni kata bani dunia on wala do anak ni nagsasadai pero asa ulang menghulog ano saya bani tapi asa menghulog asa dapat diberi demikian dari bahasa Because God egerisem Deus corpus Osteton union con movim Elohim Tina paso Deus con automi apoletai ala ekeze joy auni. Oleh Gusti Allah, boleh ngasih jaga itu nanti malasnya waktu trauma nanti supaya sebelum percaya malah terjadi aja pentingnya kerusakan. Nanti gue nih gue malu. Demikianlah bahasa Jawa. Semuanya bersuka cita.
Matius 2 ayat 3 sampai 5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, ahli Taurat satu bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 6 sampai 8. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatmu. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang yang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 1 sampai 2 bunyinya, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Lukas 2 ayat 1 sangat begitu. Bagi Roma ujui Pak Esdras yang Kesar Agustus ikon suraman nasa jolma di gonggongan pamilaan pada jolomai uji di gonggong Trenus Tamo Syria jadi borhat masudi asa di surat jalur tugongan di binatang borhat mangan si Joseph nasian Galilea nasian Nazaret nakok kedua Judea tuhudan di sidau kamar buah Bethlehem Allah dia pemparan jalan warga sidau tiba pasurat turun dirinya rabdo si Maria uruan naik naung gabi-gabian. Lukas 2 ayat omong saat Rodisia. Jadi dari sini tidak lokma hari hamuana itu pun anak buah betuna di boros ma yakum ma bagasan bagasan alas madok ingatan na asing di pada dengan sida. Jadi agama marborni diladang nanisi akka permahan mengingani pinangan nasida. Jadi tidak pun seluruh ma nasida. Dalam masukkan mau sangat itu ani kembalian nasida kami nabiya sebelumnya. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat 15. Jalan rumah dongan ni susuwani roh angka pahangan bermakijang dibinasi dari kata makro asana pun ma di mata diijang dami ma di talong dia kejolong ma halomwani jalan dinalahui angka susuwani sian nasida lupa bijang marsi patuh ma angka palmahani beta mahita tu Bethlehem taida ma nama sao na pinabotohon ni Tuhani tui. Lukas 2 ayat 10 sahat 10-an. Jadi hato panasida lautusi gebijuk pangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggaganani asadung di ida di bari tahun nasida maboa-boa nau di hatakon tu nasida taringot ludak danaki jadi sudina umbe esa lomang bedo sialana di hatakon di angka patahani tu nasida. Lukas 2 ayat 10 sahat 20. Ia si Maria dipekok do ratanai sudina jalan pusor-pusor di bagasan rohani. Mulak doa akar parmahani di pasangat jalan dipuji-puji do rebaka alani sasuge kadi bege jalan nadi naida nasida. Somong nam dihatawi tu nasida. Amin.
dewata kaptar sirang siar jormai dam di udah jormai bakar kesana. Aigo mosto di tio prohaku dan tarbayan sirang hita siang holong ni rohani debata na di bagasan Kristus Yesus Tuhan ai manang bahenon ni hamatean manang hangoluan nang bahenon ni akka suru-suruan nang akka harajao nang namasa nuai nang namasa sogo nang akka hagogoon pe manang bahenon ni na digijang na ditoru rodi nasa ngani topa. Aidang terperoleh jahat na asing dukon ni nang ojati Ima Yesus Kristus ibana matutu ojahan ni halota Asada ngadong kaluang di bagasan manangise na asing Aida ngadong kuan na asing di tulong langit ginelo tu jorma pahitiata tu haluang. Jadi itu naik tahu-tahu di tanah-tanah kita. Ayat darah Tuhan dan Yesus Kristus seperti beliau lawan hamu doa kalau kita sejak dosa uhutaro ragam di persoalan. Molo urungnya jambata ala didosai nunga be digarap tuata singkani uhungi Roma tuhita haluau. Tim matutu nunga malua hita alai ikon ingotot tadu. Pada haluat do holan guna di Portibion. Dohot do haluat sogot di Banua Bica. Tabunai HP AT Amang nomor debataol Yesusi ala dijamin do haluata di Portibi nang di Banua Gijang di pasau do hitasian haholongan tu hati orang. Alam ini nunga gabe anak hati urun behita aka anak haluau naso di parhatoban dosa nunga talu be dosai dingoluta ala di Tuhan Yesus si baluai. Amin. Karena itu
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar sukacita kita hari ini tertulis di dalam Matius 2 ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di bahasa Batak, laos dibongoti ma bagasi gabidi ida madat danaki dohot si Maria inanai dungi manukap ma nasida marsobat udat danaki dirukari ma arta nasida sere hamijon dohot akka naangur parsobaun nasida tu ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Natal selalu identik dengan sukacita. Natal selalu identik dengan pesta. Natal selalu identik dengan baju baru. Seperti anak sekolah minggu ya. Siapa yang baju baru anak sekolah minggu? Siapa yang baju baru? Jujur dulu. Siapa yang baju baru? Ya, kan itu kan. Karena Natal selalu identik. Pokoknya yang baru-baru semua. Paling tidak kaos kakinya kaos kaki baru. Kalau belum bisa mamanya atau bapaknya beli baju baru tahun depan, doakan kalian mama dan bapaknya pasti bisa beli baju baru. Tetapi kaos kutang baru itu juga namanya baru. Kaos kaki juga itu namanya baru. Jadi memang persepsi kita Natal itu adalah merupakan sukacita dan segala hal yang berhubungan dengan sukacita, termasuk tadi yang saya katakan baju baru dan hal-hal yang baru lainnya. Tentu kita tidak salah memiliki pemikiran seperti itu, karena memang hal itu sudah tertanam jauh sebelum kita yang merayakan Natal pada hari ini. Tetapi ketika kita lihat makna sebenarnya dari Natal, karena Natal itu adalah merupakan awal dari sebuah perjalanan sejarah keselamatan yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Puncak dari kasih Allah di tahun gerejawi kita itu ada di dalam Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kematian. Itu sebabnya sukacita yang sesungguhnya bagi orang Kristen adalah Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu. Jika Yesus hanya lahir di Bethlehem, di kandang domba, maka sia-sia jugalah iman kita. Jika ia hanya lahir menjadi manusia, maka sia-sia iman kita, karena itu adalah merupakan masih awal dari sebuah perjalanan besar panjang sejarah keselamatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita memaknai Natal itu dengan sukacita, ketika kita memahami Natal itu dengan sukacita, maka kita juga perlu memaknai makna dari Natal yang sesungguhnya. Apa makna Natal yang sesungguhnya? Ketika kita bertanya di dalam diri kita, kenapa Allah yang ada di sorga, di tempat keabadian, di istana yang begitu sangat luar biasa, tempat kediaman Allah, tetapi ia mau menjadi manusia sama seperti saya,
sama seperti kita, sama seperti kita yang merasakan rasa sedih, sama seperti kita yang menghadapi pergumulan hidup, sama seperti kita yang menghadapi kelaparan, sama seperti kita yang menghadapi kesedihan, sama seperti kita yang menghadapi pergumulan di tengah-tengah perjalanan hidup Yesus Allah yang menjadi manusia itu lebih kurang 3 tahun. Semua dia alami oleh Tuhan Yesus seperti yang kita alami. Apa yang mau dikatakan dengan itu? Apakah kalau hanya untuk menebus dosa kita, jika kedatangan Yesus itu hanya untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak dibelenggu oleh dosa, supaya kita menjadi manusia yang baru, tidak perlu dia harus turun dari sorga, tidak perlu dia harus menjadi manusia. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah menciptakannya hanya dengan firman, jadilah engkau langit, maka langit jadi. Jadilah engkau matahari, maka matahari jadi. Jadilah engkau binatang, maka jadilah binatang. Jadilah tumbuhan, maka jadilah tumbuhan. Apakah Allah tidak mampu mengatakan dengan firman-Nya, hai engkau manusia, hari ini engkau menjadi manusia yang baru, bebas dari belenggu dosa, bebas dari kuasa iblis. Bisa enggak Allah mengatakan demikian? Bisa. Allah adalah kausa prima, penyebab pertama. Maka ia dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk berfirman untuk membebaskan kita dari dosa. Tetapi kenapa dia mau menjadi manusia seperti kita? Kenapa dia lahir di kandang domba yang begitu kumuh, yang begitu rendah, yang begitu tidak menyenangkan pada waktu itu? Kan kekayaan mereka untuk menghadapi pergumulan hidupnya, tetapi malaikat mengarahkan mereka, lihatlah Mesias, lihatlah Allah, lihatlah Yesus yang lahir di kandang domba itu. Dari sanalah kamu berguru, dari sanalah kamu meneladani kehidupannya, dari sanalah engkau menerima kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Karena itu setiap kita diarahkan supaya banyak hal yang tidak bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan, banyak hal yang tidak bisa dijawab dengan kekayaan, banyak hal yang tidak bisa dijawab dengan kemampuan berpikir kita, banyak hal yang tidak bisa dijawab dengan jabatan. Boleh saja kita membeli ranjang yang mahal, karena dong kan podoman nama remo piarong podoman kan holan nakko iba tu podoman itu judal hon di babuti adong ge ale harga doi harga tu 200 juta 500 juta piarong ko. Persoalan na mulu adong mga leoni tu hamu nok bo hamu bodo misi yakin doang ko perbebek tomanod dang boy hamu nok bodo misi marsahi do hamu alaniaha ay somalla sokonidok kuma somalay komodo boy mana doho bulusan na nabawi kanido ikon di papat di mana modo dangulo bapakku penuek sokonido ikon di papat di mana modo ay ni tuhor pe tuhor mapa ay sokon na mele di ron dongan di ba sokon na hurak dabul bah batuhor malay busuk sendiri no ni sonin na no ikon di papat di mana modo komar lagi do dungi merbulusan ido. Artinya kita bisa membeli segala hal dengan uang kita. Kita bisa membeli ranjang yang nyaman, tetapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kita tidak bisa membeli rasa nyaman. Kita tidak bisa membeli kebahagiaan yang sejati. Kita tidak bisa membeli sukacita yang sebenarnya. Semua itu hanya kita dapatkan. Lihatlah Allah yang lahir itu. Lihatlah dia sang Mesias yang lahir di kandang domba itu. Dialah yang menjadi teladan.
dari dialah engkau berguru, dari dialah engkau meneladani bagaimana ia hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup benda di pesta Natalon, dan berguru tuna asing behita diarahot dongolutta, hidup kita diarahkan bagaimana kita bisa belajar dari keteladanan Yesus seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 13 ayat 15. Aku memberikan teladan kepada kamu supaya kamu berbuat seperti yang kuberbuat kepadamu. Orang Majus itu juga demikian. Mereka melihat Yesus. Kita bayangkan bagaimana mereka berjalan pada waktu itu dari wilayah mereka yang begitu sangat jauh ke Bethlehem, hanya untuk melihat Mesias, hanya untuk sujud menyembah kepada Mesias yang lahir di kandang domba itu. Mereka tidak peduli dengan rasa lelah, mereka tidak peduli Herodes yang tidak menyukai kehadiran mereka untuk sujud menyembah Sang Mesias. Tetapi mereka tidak takut dengan resiko itu. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan ketika mereka bertemu dengan Mesias, maka sukacita yang sebenarnya menjadi milik mereka selama-lamanya. Maka ketika mereka bertemu dengan Mesias yang lahir di kandang domba itu, mereka memiliki kebahagiaan yang sejati di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu kita disadarkan bahwa kebahagiaan itu tidak diukur apakah kita baju baru hari ini atau tidak. Kebahagiaan itu tidak diukur apakah hari ini hujan atau tidak. Kebahagiaan itu tidak diukur apakah nanti kita pulang dari sini dengan berbecek-becek dan mendorong mobil. Tidak diukur dari sana. Kebahagiaan itu tidak diukur dari keadaan. Kebahagiaan itu tidak diukur dari kondisi. Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan orang Majus yang bertemu dengan Mesias yang lahir di kandang domba yang bau, tetapi mereka memiliki kebahagiaan. Kita bisa membayangkan kalau kebahagiaan menurut kita, menurut pikiran kita, orang Majus itu tidak akan mungkin bahagia bertemu dengan Yesus di kandang domba yang bau, yang tidak nyaman. Tetapi mereka bahagia. Kenapa mereka bahagia? Karena kebahagiaan itu bukan datang dari luar diri mereka, tetapi kebahagiaan bagi orang Majus itu adalah datang dari diri mereka ketika mereka bertemu dengan Mesias, ketika mereka sujud menyembah kepada Mesias, ketika mereka menerima Yesus itu sebagai juru selamat. Dari sanalah sumber kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu kebahagiaan itu tidak sampai hanya kepada rasa takjub. Nas kita tadi mengatakan kemudian mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu mereka mempersembahkan kepada Allah emas, perak, dan mur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Ahaduna bu ita pilihon di bagasan budarinarion songon halak Majusi. Mereka memiliki harta kekayaan yang begitu sangat luar biasa, sehingga mereka mampu mempersembahkan emas, kemenyan, mur, dan lain sebagainya sebagai wujud dari kebahagiaan mereka ketika mereka bertemu dengan Mesias Sang Juru Selamat. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita tidak memahaminya secara harafiah, tetapi firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah persembahanmu yang sejati. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita di dalam kekudusan dan berkenan kepada Allah, itulah yang dikehendaki oleh Allah yang kita persembahkan kepada Dia. Sama seperti orang Majus yang mempersembahkan harta mereka di kaki Sang Mesias tersebut. Kita hanya diminta untuk mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Bagaimana orang-orang muda mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup? Tentu ketika orang-orang muda mampu meraih prestasi, mampu meraih cita-citanya, dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, itulah yang menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bukan anak-anak muda yang cengeng, yang pecundang, yang hanya tahu bersungut-sungut, yang hanya tahu marah-marah. Kan banyak itu kan? Pak, hadiah Natal tahun ini handphone baru aku ya Pak. Dari mana uang kita nak? Uang sekolahmu lagi, uang lesmu lagi. Kalau gitu lari aku nanti dari rumah ini, katanya kan. Itu pecundang itu. Pecundang. Kenapa pecundang? Karena dia tidak mampu menyelesaikan persoalan dirinya, persoalan keinginannya. Itu adalah merupakan keinginan, bukan kebutuhan. Padahal yang kita minta dari Tuhan adalah apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kebutuhan kita itulah yang memberikan kebahagiaan kepada kita, bukan keinginan. Karena keinginan itu akan berganti setiap tahun. Kamu beli sekarang handphone Galaxy apa? Kamu beli sekarang Samsung S22 Ultra, sebentar lagi datang S22 Ultra bulan 2. Kamu beli nanti, kamu ganti lagi bulan 2. Itu keinginan ya. Kamu ganti bulan 2, datang lagi tahun depan yang lebih bagus dari itu. Keinginan tidak akan pernah berakhir. Keinginan tidak akan pernah memiliki puncak. Keinginan tidak akan pernah memiliki batas. Itu sebabnya orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, kita diarahkan untuk meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Apa sekarang yang saya butuhkan? Apa sekarang yang kamu butuhkan sebagai orang-orang muda? Apa yang kita butuhkan sebagai seorang bapak di tengah-tengah rumah tangga? Apa yang kita butuhkan sebagai orang-orang Kristen? Apa yang kita butuhkan sebagai seorang pengikut Kristus? Setialah sampai mati. Tidak ada tawar-menawar dengan itu. Karena Allah telah memberikan garansi kepada kita. Apa garansi dari Allah? Akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebuah kepastian. Kepastian yang diberikan oleh Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kenapa saya harus goyang kepada yang lain? Kenapa saya harus meninggalkan sebuah jaminan kepastian yang diberikan oleh Allah kepada saya dan mencoba hal yang lain? Karena itu Natal ini juga mengingatkan kita bagaimana kita menjadi orang yang setia di hadapan Allah, yang memegang teguh Yesus Kristus itu sebagai juru selamat. Kita berjanji untuk itu. Boilu kita berjanji itu si tajalo Yesus jalahot kita di Kristus, si balua kita naung tubuh di barani pinahani marpada mahita boido
Imani kolan ibe nang boy dia lu si hamu. Balam maro tembakan non. Kau Kristen atau enggak kau? Ku tembak kau nanti ba. Kau lu mau gapita kola suku-suku penga maul hita mangalusi. Boy do hita marjaji tu si. Bisakah kita menerima Yesus yang lahir di kandang domba itu dan kita bersujud di hadapannya serta melihat dia dan menjadikan dia sebagai teladan di dalam kehidupan kita? Boido atau tajaloma lasniroha di Borninon di pestata di Bagasan Bodarinarion. Mari kita terima kebahagiaan yang sejati. Mari kita terima sukacita yang sejati. Karena sukacita dan kebahagiaan sejati ketika kita melihat dan sujud kepadanya, itulah kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Amin. Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi parbadia mahamu saluhutna.